Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah pikiran Anda sepenuhnya milik Anda sendiri? Bisakah seseorang menghapus ingatan Anda, menanamkan keyakinan baru, atau bahkan mengubah Anda menjadi seorang pembunuh yang tidak sadar, hanya dengan menggunakan zat kimia dan teknologi? Pertanyaan ini terdengar seperti fiksi ilmiah distopia, atau mungkin teori konspirasi yang paling liar. Namun, bagi Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat, CIA, pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah imajinasi. Pada puncaknya, di era yang dipenuhi ketakutan dan ketidakpastian, ini adalah masalah keamanan nasional. Selamat datang kembali di saluran ini. Hari ini, kita akan menyelami salah satu bab paling gelap dan paling kontroversial dalam sejarah Amerika. Kita akan menyingkap sebuah proyek rahasia yang melanggar setiap kode etik medis, merampas hak asasi manusia, dan meninggalkan jejak trauma yang dalam pada para korbannya. Ini adalah kisah tentang eksperimen ilegal CIA untuk mengendalikan pikiran manusia. Ini adalah kisah tentang proyek Mekultra, saat CIA mencoba mengendalikan pikiran manusia di era Perang Dingin. Untuk memahami Mekultra, kita harus kembali ke atmosfer yang mencekam pada tahun 1950-an. Perang Dunia Kedua baru saja berakhir, dan dunia segera terpecah menjadi dua kubu ideologis, Barat di bawah Amerika Serikat dan Timur di bawah Uni Soviet. Ini adalah era Perang Dingin. Ketakutan akan komunisme menyebar seperti epidemi di masyarakat Amerika. Red Scare, ketakutan merah, bukan sekadar retorika. Itu adalah histeria massal. Kepanikan Amerika semakin memuncak selama Perang Korea. Rekaman tentara Amerika Serikat yang ditawan oleh pasukan komunis mulai beredar. Namun, ada yang aneh. Tentara-tentara ini tidak terlihat seperti prajurit yang kalah. Mereka terlihat berbeda. Mereka memberikan pernyataan yang tampaknya mendukung musuh mereka, mengutuk kapitalisme, dan menolak kepulangan ke negara asal. Bagi publik dan pemerintah AS, penjelasannya hanya satu. Soviet dan Tiongkok telah mengembangkan teknologi cuci otak yang mengerikan. Bagi Direktur CIA saat itu, Alan Dulles, ini adalah ancaman eksistensial. Dia percaya Amerika tidak bisa tinggal diam. Dulles yakin bahwa CIA harus memimpin di garis depan ilmu pengetahuan, bukan hanya untuk melawan cuci otak, tetapi juga untuk menguasainya. Ketakutan global inilah yang menjadi pupuk subur bagi lahirnya salah satu eksperimen manusia yang paling tidak etis. Pada 13 April tahun 1953, Alan Dulles secara resmi menandatangani otorisasi untuk proyek Mekultra. Di luar, namanya terdengar teknis dan biasa. Namun di dalam CIA, ini adalah tanda untuk perang psikologis dan ilmu pengetahuan yang tidak memiliki batasan. Tujuan utamanya sangat ambisius dan mengerikan. Mengembangkan cara-cara untuk melemahkan individu, memaksa pengakuan, dan mengendalikan perilaku manusia melalui cara-cara kognitif. Siapa yang bertanggung jawab untuk memimpin proyek ambisius ini? Temui Sidney Gottlieb. Seorang ahli kimia berpendidikan, Gottlieb adalah seorang pria yang pendiam, sedikit pincang dan vegetarian yang menanam sayurannya sendiri. Di balik penampilan luarnya yang santun, Gottlieb adalah arsitek dari eksperimen kimia yang paling mengerikan. Dia adalah pria yang melihat manusia bukan sebagai subjek, melainkan sebagai bahan percobaan. Dia adalah orang yang percaya bahwa untuk mencapai terobosan ilmiah demi keamanan nasional, korban manusia adalah kerugian yang dapat diterima. Di bawah kepemimpinan Gottlieb, Mekultra tumbuh menjadi monster birokrasi, mendanai lebih dari 149 subproyek, dan berkolaborasi dengan lusinan universitas, rumah sakit, dan penjara. Proyek ini menyamar sebagai penelitian sipil yang sah, seringkali tanpa pengetahuan lembaga-lembaga yang terlibat tentang tujuan akhirnya. Tapi, apa sebenarnya yang mereka lakukan? Inti dari metodologi Mekultra adalah penggunaan zat kimia untuk memanipulasi pikiran. CIA menghabiskan jutaan dolar untuk meneliti berbagai senyawa, mulai dari kebenaran alkohol hingga zat yang menyebabkan kebingungan massal. Namun, Gottlieb memiliki anak emas yang dia percaya dapat membuka kunci pikiran manusia. Asam lisergat, dietilamida, yang lebih dikenal sebagai LSD. Bagi Gottlieb, LSD bukan sekadar obat, itu adalah senjata psikologis. Dia ingin tahu, apakah zat ini dapat digunakan untuk menghapus identitas seseorang, membuat subjek lebih mudah menerima saran, atau menginduksi kebingungan total
yang membuat mereka kehilangan kemauan. Chia melakukan eksperimen LSD dalam skala yang sangat luas, seringkali dengan metode yang brutal. Para agen CIA mulai mendistribusikan LSD kepada sesama agen tanpa pemberitahuan sebagai tes kontrol. Mereka menggunakannya pada pasien rumah sakit jiwa, narapidana di penjara federal, dan bahkan pada pelacur dan mucikari dalam operasi Midnight Climax. Dalam operasi terakhir ini, Chia menyewa apartemen di San Francisco, mendandaninya dengan cermin 2 arah dan kabel rekaman, dan kemudian menugaskan pelacur untuk membawa pelanggan mereka kembali ke sana. Tanpa sepengetahuan pelanggan, mereka diberi LSD dalam minuman mereka. Sementara agen Chia, di balik cermin 2 arah, merekam reaksi mereka. Mereka mencari ambang batas manusia titik di mana dosis kimia yang ekstrem akan mematahkan kemauan seseorang. Korban seringkali diberikan dosis tinggi, terkadang setiap hari, selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, menyebabkan mereka menderita halusinasi permanen dan kehancuran psikologis. Tapi, LSD hanyalah salah satu alat. Gottlieb dan timnya segera menyadari bahwa kimia murni tidak cukup. Mereka beralih ke kombinasi traumatis. Mereka mengintegrasikan metode penyiksaan fisik dan mental yang ekstrim ke dalam protokol eksperimen. Ini termasuk isolasi sensorik total, terapi kejut listrik, dan hipnosis yang intens. Di penjara federal Lexington, Kentucky, McCultra menguji terapi kejut listrik yang sangat menyakitkan. Subjek seringkali diberikan kejut listrik dengan voltase yang jauh lebih tinggi daripada yang dianggap aman untuk terapi elektrokonvulsif medis, dengan tujuan menyebabkan kebingungan mental yang ekstrem dan merusak memori. Eksperimen lain melibatkan hipnosis. Chia berharap dapat menggunakan hipnosis untuk menanamkan ide ke dalam pikiran seseorang tanpa kesadaran mereka. Menciptakan kandidat Manchuria, pembunuh yang dikendalikan oleh Chia yang tidak akan pernah mengingat siapa yang memerintahkan mereka. Subjek ditempatkan dalam hipnosis yang berkepanjangan dan kemudian diberi perintah yang membingungkan atau bertentangan untuk menguji batas kepatuhan mereka. Semua eksperimen ini didasarkan pada keyakinan bahwa untuk membangun kepribadian baru, kepribadian yang lama harus dihancurkan terlebih dahulu. Trauma ini tidak hanya dialami di AS, di Kanada, di Rumah Sakit Allan Memorial di Montreal. Chia mendanai eksperimen Dare Cameron memajukan teknik psikis mengemudi psychic driving. Dia menempatkan pasien banyak di antaranya hanya menderita depresi ringan ke dalam tidur paksa yang diinduksi secara kimia selama berminggu-minggu. Kemudian, memberi mereka kejut listrik intensif dan memutar rekaman audio yang sama secara terus-menerus selama ratusan jam. Korban-korban Cameron seringkali kehilangan memori masa lalu mereka sepenuhnya, tidak dapat mengenali keluarga mereka, dan menderita cacat kognitif permanen. Eksperimen liar McCultra tidak hanya berdampak pada subjek di luar Chia. Kerahasiaannya yang sangat ketat bahkan berdampak pada para ilmuwannya sendiri, dan tidak ada kasus yang lebih simbolis daripada tragedi Frank Olson. Frank Olson adalah seorang ahli biokimia CIA yang sangat berdedikasi, bekerja di bawah Sidney Gottlieb. Namun, Olson menjadi semakin tidak nyaman dengan pekerjaan McCultra, terutama setelah menyaksikan eksperimen brutal pada manusia. Dia mulai mempertanyakan etika pekerjaannya. Pada bulan November tahun 1953, selama pertemuan retret Chia yang dihadiri oleh Sidney Gottlieb, Gottlieb secara rahasia memberikan LSD ke dalam minuman beberapa agen di meja makan, termasuk Olson. Ini adalah tes tanpa peringatan. Reaksi Olson sangat menghancurkan. Dia segera mengalami paranoia dan kecemasan yang parah. Dia merasa pikirannya sedang diserang. Setelah retret, Olson memberitahu istrinya bahwa dia telah membuat kesalahan besar dan ingin mengundurkan diri. Chia, yang khawatir Olson akan membocorkan rahasia McCultra, mencoba menenangkannya di sebuah hotel di New York. Pada pagi hari tanggal 28 November, Frank Olson jatuh hingga tewas dari jendela hotelnya di lantai 10. Chia awalnya menyatakan kematian itu sebagai bunuh diri yang disebabkan oleh stres kerja, sebuah cerita yang dipercaya keluarganya selama beberapa dekade. Namun, misteri ini tidak berakhir. Puluhan tahun kemudian, penyelidikan lebih lanjut, termasuk penggalian jenazah Olson, menemukan bukti trauma fisik yang tidak konsisten dengan jatuh dari jendela, menunjukkan adanya pembunuhan. Tragedi Frank Olson adalah tanda pertama bahwa proyek ini sudah tidak terkendali, dan kerahasiaannya
telah merenggut nyawa salah satu anggotanya sendiri. Seiring berjalannya waktu, efektivitas MKUltra mulai dipertanyakan. Setelah 2 dekade eksperimen yang brutal, Chia tidak berhasil menciptakan pengendali pikiran yang andal. Kandidat Manchuria tetap menjadi fiksi. Hasil kimia seringkali tidak terduga dan tidak dapat diandalkan untuk operasional. Pada awal 1970-an, proyek MKUltra akhirnya dihentikan. Namun, kehancuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Pada tahun 1973, Richard Helms, yang saat itu menjabat sebagai direktur Chia dan merupakan mantan pendukung MKUltra, menyadari bahwa investigasi pemerintah mungkin akan menargetkan proyek ini. Untuk melindungi Chia dan Gottlieb, Helms memerintahkan penghancuran massal semua dokumen MKUltra. Jutaan dokumen bukti dari ratusan eksperimen ilegal dibakar dalam upaya untuk mengubur sejarah selamanya. Tapi, sebuah keajaiban birokrasi terjadi. Beberapa dokumen tentang pendanaan dan pengadaan yang seharusnya ikut dihancurkan, luput dari perhatian karena kesalahan pengarsipan. Dokumen-dokumen ini, meskipun hanya memberikan gambaran parsial, menjadi kunci pengungkapan MKUltra. Pada tahun 1975, investigasi Komite Church di Kongres AS menemukan jejak dokumen-dokumen yang tersisa ini. Mereka mewawancarai saksi dan mantan agen CIA, meskipun banyak detail yang hilang selamanya. Gambaran mengerikan tentang apa yang dilakukan Chia akhirnya terungkap. Dunia menyaksikan dengan ngeri ketika agen Chia dan ilmuwan seperti Sidney Gottlieb yang terpaksa bersaksi dipanggil untuk menjawab tentang eksperimen ilegal pada warga sipil mereka sendiri. Warisan MKUltra adalah salah satu yang paling menghancurkan dalam sejarah modern. Itu adalah puncak dari ketakutan pemerintah yang tidak terkendali, yang mengorbankan setiap prinsip moral demi keamanan yang tidak pasti. Tidak ada permintaan maaf resmi yang bermakna bagi sebagian besar korban. Banyak yang tidak pernah diidentifikasi. Penyangkalan Chia selama bertahun-tahun diikuti oleh penghancuran bukti, telah meninggalkan luka yang tidak akan pernah sepenuhnya sembuh. Bagi keluarga para korban, tragedi ini juga mengubah persepsi publik terhadap pemerintah. MKUltra, bersama dengan skandal Watergate dan kebohongan Perang Vietnam, menghancurkan kepercayaan rakyat Amerika pada lembaga intelijen mereka. Meskipun proyek MKUltra secara resmi berakhir pada 1970-an, eksperimen itu tidak sepenuhnya hilang. Warisannya, pengetahuan yang diperoleh meskipun melalui metode yang mengerikan, menjadi bagian dari dasar psikologi militer dan teknik interogasi modern. Apa yang bisa kita pelajari? MKUltra adalah peringatan yang mengerikan tentang apa yang bisa terjadi ketika kekuasaan pemerintah beroperasi tanpa transparansi, tanpa akuntabilitas, dan tanpa batas etika. Ini adalah kisah tentang era Perang Dingin, tetapi pesannya tetap relevan saat ini. Dalam mengejar keamanan, kita tidak boleh kehilangan kemanusiaan kita. Pikiran kita adalah ruang pribadi yang paling suci. Kisah MKUltra mengajarkan kita untuk tidak pernah menerimanya begitu saja. Terima kasih telah menonton. Bagaimana pendapat Anda tentang MKUltra? Apakah Anda percaya eksperimen serupa masih terjadi saat ini? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan untuk lebih banyak video dokumenter sejarah yang mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya.